Ya, bersama dengan saya Kafil Akbar. Di sini kita akan mengelola telur menjadi telur asin dan bahan dasar kita adalah telur bebek. Oke. Jadi pengolahan kali ini telur asin ini mempunyai kualitas yang sangat mantap dan terjamin ya. Insya Allah halal. Oke. Mungkin langsung aja kita simak videonya berikut ini. Check it out. Ya, pembuatan telur asin dari telur bebek yang pertama kita harus siapkan yaitu siapkan alat dan bahannya, yaitu ada baskom untuk pencampuran bahan, ada tempat untuk penyimpanan telur, ada air secukupnya, ada bubuk batu bata 100 gram, telur bebek 4 butir. Perlu diperhatikan telur bebek ini telah dipilih yang bermutu baik, yaitu dengan cara merendam telur tersebut. Apabila telurnya mengapung berarti kualitasnya buruk. Nah, sebelum untuk mengalami proses selanjutnya sampai sekarang, perhatikan bahwa telur bebek ini telah diamplas ya agar pori-porinya terbuka. Terus ada 100 gram garam yang saya pakai itu garam krosok. Terus ada 100 gram abu gosok atau abu dari tanaman yang telah dibakar itu. Oke. Setelah semua disiapkan, yaitu kita buat adonan pengasinan yang terdiri dari abu gosok, letakkan ke dalam baskom. Setelah abu gosok ini dimasukkan, masukkan bubuk bata. Setelah bubuk bata dimasukkan, masukkan garam krosok. Ya. Lalu kita aduk atau homogenkan hingga merata. Pelan-pelan. Kita menggunakan tangan aja nggak masalah. Seharusnya pakai batang pengaduk, cuman pakai tangan aja nggak masalah. Nah, sambil sedikit demi sedikit kita masukkan air secukupnya, jangan terlalu banyak. Diaduk hingga terbentuk seperti pasta atau seperti adonan kue, jangan sampai mencair. Saya rasa masih kurang. Ya, saya rasa adonan sudah jadi. Ya, lalu kita bungkus telur ini. Ya, kita masukkan telurnya ke dalam baskom. Ya, seperti ini.
Nah, telur-telur ini kita bungkus dengan menggunakan adonan ini dengan ketebalan kira-kira 1-2 cm. Itu. Ya, setelah dibungkus atau dibaluri dengan adonan yang tadi telurnya, letakkan ke wadah atau silo, toples plastik atau tupperware sejenisnya. Ya, setelah diletakkan seperti ini, kita simpan telur ini yang telah dibaluri selama 7-20 hari. Oke. Usahakan telur ini tidak pecah, retak, dan tempat penyimpanannya seharusnya atau di tempat yang bersih dan terbuka. Oke. Mungkin sekian, kita tunggu sampai 7 atau 20 hari. Setelah penyimpanan 7 hari, segera bongkar adonan pembalut pada telur. Agar tidak merusak telur pada saat pembongkaran, adonan pembalut sebaiknya ditambahkan sedikit air. Hal ini agar mempermudah saat pembongkaran adonan dari telur. Setelah telur dibongkar dari adonan, cuci telur tersebut hingga bersih. Setelah pencucian, maka selanjutnya adalah rebus atau kukus telur tersebut hingga matang. Kukus telur 30 menit. Setelah 30 menit, telur selanjutnya dikupas dan dihidangkan siap saji atau siap dimakan. Saatnya dinner, guys. Pengolahan daging kali ini kita akan membuat abon ayam. Yang perlu kita siapkan adalah siapkan alat dan bahannya, yaitu ada panci, ada blender, piring, sendok, baskom, wajan, saringan, solet, dan bahannya ada setengah kilogram daging ayam, 3 sendok gula pasir, 1 sendok garam, ada bumbu-bumbunya yaitu ada kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, terus ada parutan kelapa 1 buah, ada minyak dan ada air. Oke, mungkin langsung saja ke proses pembuatannya, simak videonya.
Setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, rebus daging. Sebelumnya kita rebus air terlebih dahulu. Tunggu hingga masak. Dirasa air sudah mendidih, masukkan daging ayam ke dalam panci. Rebus daging hingga matang dan terasa empuk. Sambil menunggu daging yang direbus setelah matang, haluskan 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 siung jahe, 2 siung kunyit dengan menggunakan blender. Setelah daging sudah masak atau sudah matang, tiriskan daging dan haluskan. Setelah daging disaring, biar efektif waktu, blender daging hingga lembut atau sayat-sayat daging yang telah direbus. Setelah daging di blender atau disayat-sayat sampai lembut, masukkan 1 buah kelapa yang sudah diparut ke dalam baskom. Tambahkan setengah kilogram daging yang telah di blender atau disayat. Masukkan bumbu halus yang telah di blender. Tambahkan gula dan garam. Lalu aduk hingga merata. Setelah daging dan bumbu merata, panaskan panci beserta minyaknya dengan api yang kecil. Kemudian nyalakan kompor dengan api yang sedang. Masukkan minyak ke dalam panci. Tunggu hingga minyak panas. Setelah minyak panas, masukkan daging yang telah dicampur dengan adonan ke dalam panci sedikit demi sedikit dan hingga berwarna kecoklatan.
masak daging dan abonan ini atau abon ayam ini hingga berwarna kecoklatan. Setelah warnanya berubah menjadi kecoklatan, angkat dan tekan dengan saringan agar minyak turun. Setelah abon ditiriskan dan diletakkan di dalam wadah, tunggu hingga dingin. Setelah abon dingin, letakkan abon di piring atau di tempat untuk disimpan. Abon ayam siap dikonsumsi. Santap, Bung! Pengolahan susu yang akan kita jadikan es krim, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahannya, yaitu ada siapkan seperangkat mixer, siapkan panci, siapkan tempat penyimpanan untuk es krim, siapkan ukuran untuk susu, siapkan piring, sendok, pengaduk dan saringan. Selanjutnya siapkan bahannya, yaitu ada 600 susu UHT full cream, 2 saset susu kental manis, ada 5 sendok gula pasir, ada tepung agar setengah, ada 3 bungkus Milo, ada pengemulsi atau TBM, dan juga yang terakhir ada maizena. Oke, begitu yang perlu kita siapkan alat dan bahannya. Selanjutnya kita ke cara kerjanya, simak videonya. Setelah kita siapkan alat dan bahan, pertama kita masukkan susu full cream 600 ml. Setelah memasukkan susu full cream, selanjutnya kita tambahkan 2 saset susu kental manis dan juga 5 sendok gula pasir. Oke, ini gula pasirnya. Dan ini susu kental manisnya kira-kira 2 saset. Ya, cukup. Setelah itu kita nyalakan kompor dengan api sedang. Setelah kita nyalakan kompor, tambahkan 3 saset Milo untuk menambahkan rasa coklat pada es krim.
Lalu tambahkan maizena 2 sendok makan. Lalu tambahkan setengah tepung agar-agar. Tepung agar-agar ini untuk mengokohkan si es krimnya agar lebih keras dan saat di luar tidak mencair. Lalu aduk hingga rata dan tunggu hingga mendidih dan mengental. Lalu aduk hingga merata, tunggu sampai mendidih dan mengental. Setelah mendidih dan mengental, matikan kompor, kemudian tiriskan. Lalu masukkan ke dalam wadah dengan saring supaya tidak ada yang menggerinjil. Setelah disaring, masukkan ke freezer kira-kira 8 jam sampai membeku. Setelah adonan disimpan di freezer selama 8 jam atau sampai membeku, tambahkan pengemulsi TBM dan mixer selama 20 menit atau sampai lembut. Mixer adonan tersebut sampai mengembang dan halus. Biar warna lebih pekat, tambahkan pewarna adonan. Setelah adonan selesai, masukkan ke dalam wadah sebagian. Ratakan adonan di dalam wadah dan tambahkan choco chip agar tidak terasa hampa. Setelah dimasukkan choco chip, masukkan kembali adonan. Setelah semuanya tertuang, ratakan kembali adonan es krim ini hingga rata.
atau teman-teman bisa goyangkan wadah ini sampai merata. Setelah seluruh adonan diletakkan di dalam wadah, teman-teman bisa menambahkan choco chip kembali agar kelihatan lebih menarik. Bisa teman-teman tambahkan yang banyak. Karena saya suka choco chip ya. Nah, setelah ditambahkan choco chip ini, tutup tempat adonan dan simpen di kulkas, tepatnya di freezer selama kurang lebih 8 jam atau sampai membeku ya. Langsung aja. Setelah 8 jam di dalam freezer atau kulkas, letakkan es krim di piring atau mangkok. Setelah es krim 8 jam di freezer, letakkan es krim di piring dan siap disantap atau dikonsumsi. Letakkan es krim dalam gelas atau mangkuk. Ya. Taburi sedikit choco chip. Dan es krim siap disantap.